Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Wahdatin dengan NIM akhir 087 dari kelas 4D, di mana di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel saya yang berjudul Relasi Kekuasaan dan Krisis Keadilan Lingkungan dalam Konflik Reklamasi Pesisir Jakarta PIK 2, di mana penelitian itu berangkat dari fenomena pembangunan reklamasi pesisir yang terus berkembang di wilayah Teluk Jakarta hingga kawasan Pantai Indah Kapuk atau biasa kita kenal dengan nama PIK 2 di Banten, di mana reklamasi ini sering dipandang sebagai solusi untuk memperluas lahan, meningkatkan investasi, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain juga, pembangunan itu tuh bisa menimbulkan berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan. Nah, data menunjukkan bahwa masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis lingkungan tersebut. Nah, dalam konteks reklamasi, nelayan menghadapi penyempitan wilayah tangkap, perubahan kondisi ekosistem laut, hingga menurunnya hasil tangkapan ikan, yang mana kondisi ini tuh menunjukkan bahwa manfaat pembangunan itu tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Nah, permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih asimetri kekuasaan antara pemerintah, pengembang, dan juga masyarakat pesisir dalam proyek reklamasi dari Pulau G Jakarta hingga PIK 2 Banten dapat menghasilkan krisis keadilan lingkungan serta meminggirkan ruang hidup masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, di mana data diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan juga laporan institusi, dan juga pastinya adalah berbagai referensi akademik yang jauh lebih relevan dengan isu reklamasi pesisir, yang mana selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan perspektif political ekologi. Nah, di sini saya menggunakan teori political ekologi yang memang dikemukakan oleh Paul Robbins, yang memang digunakan karena memang mampu menjelaskan bahwa persoalan lingkungan itu tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologi saja, tetapi memang berkaitan dengan relasi kekuasaan, distribusi akses sumber daya, dan juga siapa yang memang memperoleh manfaat dan juga siapa yang memang menanggung resiko dari suatu kebijakan pembangunan. Nah, di sini hasil penelitian terdapat 3 temuan utama. Yang pertama itu adalah terjadi transformasi ruang pesisir dari commons atau ruang bersama menjadi kawasan ekonomi eksklusif. Nah, sebelum reklamasi, wilayah pesisir itu berfungsi sebagai ruang produksi nelayan dan juga ruang sosial masyarakat. Tetapi setelah reklamasi itu berkembang, ruang laut ini beralih fungsi menjadi kawasan investasi, properti, dan juga kawasan bisnis, yang mana akibatnya akses nelayan terhadap ruang pesisir itu semakin terbatas dan juga terjadi sebuah segregasi antara kawasan ekonomi elit dengan masyarakat pesisir lokal. Nah, lalu temuan yang kedua yaitu terdapat asimetri kekuasaan dalam pengambilan kebijakan reklamasi. Nah, di sini pemerintah dan juga pengembang ini memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap regulasi, modal, dan juga pastinya adalah legitimasi institusional. Nah, sebaliknya di sini masyarakat nelayan itu memiliki posisi tawar yang jauh lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan. Yang mana kondisi ini menyebabkan arah pembangunan itu jauh lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi dan juga investasi dibandingkan oleh kebutuhan masyarakat pesisir yang terdampak secara langsung. Nah, lalu yang ketiga adalah reklamasi ini menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, di mana aktivitas reklamasi ini meningkatkan sebuah sedimentasi, menurunkan kualitas perairan, mengurangi habitat mangrove dan juga lamun, serta berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan, di mana dalam penelitian ini juga dijelaskan ya teman-teman bahwasanya hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya itu dapat mencapai sekitar 200 kg ini mengalami sebuah penurunan drastis hingga sekitar 5 kg setelah perubahan lingkungan pesisir itu terjadi, di mana dampak ini memperlihatkan bahwasanya resiko ekologis itu lebih banyak ditanggung oleh masyarakat pesisir dibandingkan aktor yang memang memperoleh manfaat ekonomi dari proyek reklamasi tersebut. Nah, berdasarkan temuan tersebut, penelitian itu menyimpulkan bahwa reklamasi pesisir dari Pulau G Jakarta hingga PIK 2 Banten ini bukan hanya proses pembangunan fisik, tetapi juga arena konflik politik ekologi yang memperlihatkan ketimpangan relasi kekuasaan. Dominasi pemerintah dan juga pengembang dalam penguasaan ruang pesisir ini menyebabkan sebuah terjadinya eksklusi sosial ekologis terhadap masyarakat nelayan. Oleh karena itu, pengelolaan ruang pesisir itu perlu diarahkan pada prinsip keadilan lingkungan, yaitu melalui partisipasi masyarakat yang jauh lebih inklusif, distribusi manfaat pembangunan yang jauh lebih adil, serta perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.